Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan, saya Dr. Indri yang sedang berjaga di klinik pada sore ini. Dengan Bapak siapa? Pak Aib, Bapak Aib usianya berapa? 52, Alamatnya di mana Pak? di Pamanukan. Oke, baik Bapak. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak untuk melihat kesehatan jantung Bapak, apakah ada abnormalitas pada jantung Bapak atau tidak. Dan nantinya pemeriksaan ini mungkin akan sedikit tidak nyaman ya Pak, dan saya akan meminta Bapak untuk berbaring dan melepas pakaian. Apakah Bapak bersedia? Siap. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Baik, pertama saya akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis. Pertama-tama saya akan memposisikan pasien itu secara telentang dengan posisi nyaman dan juga meninggikan posisi kepala pasien. Bapak, permisi Pak. Kurang Pak. Meninggikan posisi pasien dengan 30 derajat. Lalu saya mulai menginspeksi dan mengidentifikasi vena jugularis eksternal pada setiap sisi dan menemukan pulsasi dari vena jugularis internal. Baik, Bapak boleh menoleh ke sebelah kiri. Boleh menoleh ke sebelah kanan, Pak. Baik. Selanjutnya, saya akan menempatkan penggaris segitiga secara vertikal dari sudut sternalis dan meletakkan penggaris panjang secara horizontal dari titik tersebut, yaitu titik tertinggi pulsasi vena jugularis. Boleh menolak. Selanjutnya, hitung jarak vertikal dalam sentimeter di atas sudut sternum di mana penggaris panjang menyilang tegak lurus penggaris segitiga. Sudut sternum umumnya sebesar 5 cm di atas atrium kanan. Baik. Selanjutnya saya akan memeriksa pulsasi karotis pasien dengan membaringkan pasien secara nyaman dan meninggikan posisi kepala pasien 30 derajat. Selanjutnya, saya akan menginspeksi inspeksi leher pasien untuk menilai pulsasi dari arteri karotis pasien. Selanjutnya, saya akan menempatkan dua jari saya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, pada arteri karotis pasien dan menekan ke arah posterior dan merasakan pulsasinya. Tingkatkan tekanan hingga dapat merasakan pulsasi dan kontur arteri karotis maksimal. Saat palpasi juga saya mendeteksi ada atau tidaknya getaran halus atau trill. Sudah ya Pak? Baik. Selanjutnya saya akan memeriksa apakah adanya bruit pada arteri karotis pasien dengan menggunakan diafragma stetoskop. Ke sebelah sana lagi Pak. Apa posisinya kayak tadi? Tahan napas Pak. Oke, cukup. Sebelahnya Pak. Tahan napas Pak. Oke, baik. Pada pemeriksaan pulsasi karotis pasien tidak terdapat trill ataupun bruit pada arteri karotis pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan arteri brachialis. Yang pertama-tama saya akan memposisikan lengan pasien senyaman mungkin dengan cara mengekstensikan siku pasien dan juga telapak tangan supinasi. Relax aja ya Pak.
Selanjutnya, saya akan memfleksikan siku pada derajat tertentu untuk mendapatkan relaksasi otot yang optimal. Selanjutnya, saya menaruh satu tangan di bawah siku dan dua jari saya, yaitu jari tengah dan jari telunjuk, untuk pulsasi arteri brachialis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan toraks, yaitu pemeriksaan titik impuls maksimum. Yang pertama dilakukan adalah inspeksi. Inspeksi dilakukan dengan membaringkan posisi pasien telentang dan juga kepala dinaikkan dengan posisi 30 derajat. Lalu menentukan lokasi titik impuls maksimum pada sela iga 4 dan 5. Selanjutnya adalah palpasi dengan menggunakan bantalan jari untuk mempalpasi titik impuls maksimum. Selanjutnya adalah pemeriksaan titik impuls maksimum pada ventrikel kiri dengan memposisikan pasien dalam posisi lateral dekubitus kiri. Bapak tolong menyamping. Ini ya Pak, kepalanya. Selanjutnya melakukan palpasi. Buang napas Pak. Tahan napas. Selanjutnya adalah pemeriksaan titik impuls maksimum pada ventrikel kanan. Pasien telentang dengan kepala dinaikkan 30 derajat. Lalu saya akan menempatkan ujung-ujung jari saya pada sela iga 3, 4, dan 5 pasien dan meminta pasien untuk mengembuskan nafas dan menahan nafas. Bapak coba mengembuskan nafas. Tahan nafas ya Pak. Oke, cukup Pak. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas-batas jantung. Untuk batas kiri, saya akan melakukan perkusi dari sebelah lateral menuju ke medial. Nantinya perubahan bunyi dari sonor menjadi pekak itu menunjukkan batas kiri jantung, di mana biasanya pada umumnya itu sepanjang linea midclavicularis. Untuk batas kanan jantung itu terdapat pada linea sternalis kanan. Sedangkan batas atas jantung itu terdapat pada sela iga 2. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bunyi jantung 1, 2, 3, dan 4 dengan memposisikan pasien telentang dan memeriksa bunyi jantung menggunakan diafragma dari stetoskop. Saya akan memeriksa area katup aorta, area katup pulmoner, area katup trikuspid, dan area katup mitral. Berdasarkan pemeriksaan bunyi jantung pada pasien tadi, terdengar bunyi jantung S1 dan S2 pada pasien dan tidak terdapat murmur kardiak pada bunyi jantung pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas pada pasien, apakah ada pembengkakan pada ekstremitas pasien, dengan menggunakan dua jari saya, jari telunjuk dan jari tengah, dengan menekan tulang kering pada pasien selama 2-3 detik
dan melihat apakah ada pitting edema atau tidak. Jika ada pitting edema, nantinya akan ada bekas jari pada penekanan tersebut. Terlihat pada pasien ini tidak terdapat pitting edema pada ekstremitasnya.